Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda. Fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Masih bersama saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Nah, gimana teman-teman dengan video-video yang kamu tonton sebelumnya? Apakah dengan menonton video-video kutipan motivasi sebelumnya, hidup kamu sudah mulai ada perubahan nih? Tentunya ke arah yang lebih baik. Saya doakan apapun, bagaimanapun usaha kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, semoga terkabul sesuai doa-doa kamu. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, hari ini saya hadir kembali, tentunya juga akan memberikan video yang bermanfaat untuk kamu, yang bisa membuat hidup kamu lebih damai, lebih bahagia, dan lebih harmonis pastinya, di dalam menjalani kehidupan kamu sendiri. Nah, topik kali ini yang akan kita bahas teman-teman adalah hal yang berhubungan dengan kegagalan. Kalau kita berbicara tentang kegagalan, semua orang pasti sudah pernah mengalami dan merasakan kegagalan. Namun, ada sebagian orang yang bisa mengatasi kegagalan itu, namun ada juga sebagian orang yang masih berkelut dengan kegagalan itu. Nah, saya berani jamin mungkin nih, kamu yang mendengarkan video saya saat ini sebenarnya adalah kamu yang pernah atau sedang mengalami kegagalan. Buat kamu yang pernah mengalami kegagalan dan sedang mengalami kegagalan, tonton video ini sampai selesai, oke? Sebelum kita ke inti dari topik ini, saya akan memberitahu dulu di depan bahwa kegagalan itu sebenarnya nih, semuanya harus dikasih tanda kutip. Kenapa? Karena kegagalan itu tidak ada. Nah, bagaimana mungkin kegagalan itu bisa tidak ada? Kamu dengarkan video ini, dan nanti saya seperti biasa akan memberikan praktek sama kamu. Kamu tinggal praktekkan, dan harusnya dengan izin Tuhan, hidup kamu pasti bisa berubah. Sebenarnya begini, kalau saya ditanya sama teman-teman nih, Kak, kenapa ya kok gue gagal terus? Kok gue bisa begini? Tolongin dong Kak, kenapa ya? Kok bisa ada kegagalan dalam hidup gue? Teman-teman, saya perlu kasih tahu dulu sama kamu, bahwa siapapun kamu sekarang, tolong lihat orang selain diri kamu sendiri yang ada di luar sana. Coba kamu lihat, saya berani yakin, teman-teman siapapun orang yang kamu lihat barusan, baik itu kamu kenal atau tidak, mereka pasti adalah produk gagal. Wah, kok bisa sih Kak? Orang dibilang produk gagal? Tenang, yang saya maksud produk gagal di sini bukan produk gagal seperti yang kamu pikir kita semua, teman-teman, adalah sebenarnya produk gagal. Kok bisa? Nah, kamu, saya, dan juga orang yang barusan kamu lihat di luar sana adalah orang yang dulunya tidak pernah bisa berjalan. Semuanya. Kita semua pernah menjadi bayi, dan yang namanya bayi, tidak ada satupun bayi terlahir bisa langsung jalan seperti kamu dan juga saya. Nah, kalau setiap bayi itu bisa berjalan, dokter pun akan langsung gantung diri karena kaget. Betul nggak? Karena setiap bayi itu tidak bisa berjalan, dan untuk bisa berjalan nih, dia butuh 1000 kali kegagalan. Sampai akhirnya, dia bisa berdiri tegak seperti kamu, saya, dan juga orang yang baru saja kamu lihat tadi. Nah, yang membedakan kamu dengan kamu di waktu masih bayi adalah kalau anak kecil ketika dia gagal,
Dia nangis, tapi habis nangis dia ketawa lagi. Dia coba lagi, gagal lagi, dia nangis lagi. Coba lagi, ketawa lagi. Gagal lagi, nangis lagi, ketawa lagi. Coba lagi, sampai dia berhasil. Nah, ketika kamu dewasa, kamu yang sekarang ini nih, ketika gagal, kamu nangis juga mungkin. Tapi habis nangis bukannya kamu ketawa dan terus maju, tapi kamu malah dengerin lagu galau. Itulah bedanya kamu yang sekarang dengan kamu yang waktu kecil. Nah, perbedaan kelakuan kamu ketika kamu kecil dan ketika kamu dewasa sekarang, jelas hasilnya pun nasib kamu berbeda. Sekarang kamu pikir, kalau waktu kamu kecil dulu, waktu belajar jalan, kondisi mindsetnya sama seperti kamu sekarang, kira-kira kamu bisa jalan gak sih? Coba kita putar balik deh. Ketika kamu masih kecil, belajar jalan gitu ya. Lagi belajar jalan nih, kamu jatuh, terus nangis. Bukannya belajar lagi, tapi kamu malah dengerin lagu galau. Dengerin lagu anak kecil galau pokoknya. Diobok-obok misalnya. Tapi kamu nangis galau gitu. Kira-kira kamu bisa jalan gak? Gak akan bisa jalan. Kenapa? Karena kamu tidak akan mencoba lagi. Terlalu galau, iya kan? Nah, kenapa waktu kamu kecil akhirnya kamu bisa berjalan tegak sampai sekarang kamu bisa berlari? Malah jawabannya sederhana. Karena ketika kamu kecil, kamu tidak pernah menghiraukan bahwa kamu gagal. Kamu menganggap kegagalan itu sebuah proses yang nikmat. Dan kamu tidak hanya mikirin hal-hal yang lucu gitu dalam hidup kamu. Sehingga ketika kamu habis nangis, waktu kecil ya, kamu ketawa lagi. Kamu lupain masalah kamu maju lagi. Itu bedanya. Nah sekarang kalau kamu mengeluh, kenapa gue gagal lagi ya kak? Sebenarnya yang gagal itu bukan karena kamu ada masalah, tapi karena kamu mengeluh. Kenapa kamu gagal? Itu masalahnya. Jadi yang saya sebut sebagai kegagalan sejati adalah ketika kamu mengeluh, itu adalah kegagalan kamu. Nah sekarang kalau kamu mengeluh, kamu adalah orang yang gagal sesungguhnya. Kenapa? Karena ketika kamu mengeluh, kamu akan menganggap masalah kamu sebagai masalah. Tidak seperti seorang bayi. Bayi itu ketika dia jatuh, belajar berjalan, dan dia bangun lagi. Dia bisa kembali berjalan lagi. Karena dia tidak menganggap jatuhnya tadi sebagai masalah polos pikirannya. Itu bayi. Nah sekarang kalau pikiran kamu sudah tercemar dengan segala hal yang berbau hal logika, kamu menjadi produk gagal seperti sekarang ini. Belum apa-apa udah ngeluh, aduh kak, hidup gue kok gelap banget ya. Padahal saya berani jamin nih, masih banyak orang di luar sana teman-teman, yang hidupnya 10 kali lebih gelap daripada kamu. Pasti banyak. Kamu masih punya orang tua, alhamdulillah ya. Di luar sana, banyak orang yang sudah nggak punya orang tua. Kamu masih punya rumah. Di luar sana, masih banyak orang yang tidur di bawah kolong jembatan. Ya kalau jomblo, di luar sana banyak orang yang udah nikah tapi pengennya cewek mulu. Karena gak tahan sama pasangannya, dipukulin. Kamu udah punya pasangan nih, pengen nikah tapi gak jadi-jadi. Ya itu salah kamu, kenapa gak jadi nikah? Jadi intinya nih, setiap orang selalu punya orang lain yang lebih gagal daripada kamu. Ya, sekarang tinggal bagaimana kamu menaruh di pikiran kamu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Berbicara untuk sesuatu hal yang harusnya kamu lakukan, saya akan langsung menyuruh kamu untuk praktek saat ini juga. Seperti janji saya tadi, saya akan mengadakan praktek untuk materi kali ini, supaya hidup kamu bukan hanya terbalut oleh teori, tapi juga terbasuh oleh prakteknya. Akan saya ajarkan kepada kamu ya sekarang, dan saya minta tolong kepada kamu, tolong sediakan kertas dan juga ballpoint atau pensil. Seperti biasa, kita praktek nih. Oke, kalau kamu belum ada kertas, belum ada pulpen atau pensil, tolong pause dulu video ini. Saya tungguin kamu, kalau memang sudah, silahkan dengarkan kembali audio atau video ini. Saya tunggu ya. Dan saya menganggap kamu sudah ada kertas, sudah ada bolpen, sudah ada pensil di depan muka kamu. Sekarang kamu ikuti perkataan saya baik-baik, oke? Kegagalan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang kita butuhkan. Kalau lu nggak gagal, lu nggak akan bisa berdiri tegap seperti sekarang ini. Gagal bisa menjadi sesuatu hal yang berharga. Syaratnya memenuhi 2 hal. Dengarkan baik-baik. Syarat gagal itu bisa menjadi sesuatu hal yang berguna bagi kamu.
Syaratnya harus memenuhi dua hal. Yang pertama, kamu harus bisa mengambil hikmah dari kegagalan tersebut. Yang kedua, kamu mau terus maju atau move on. Udah, cuma dua syaratnya. Kemudian kamu tulis di kertas, gagal bisa menjadi manfaat kalau gue satu, mau mengambil hikmah. Dua, mau terus maju atau move on. Dua hal ini nggak boleh, salah satu. Tidak dilakukan. Kalau dari dua hal ini, salah satunya kamu tidak lakukan, kamu akan menjadi orang yang sial terus selamanya. Kita ambil contoh nih. Kamu gagal ceritanya. Gagal dalam hal apa nih? Gagal ceritanya dalam tanda kutip ya, gagal dalam hubungan misalnya, pekerjaan deh. Kamu sama relasi kerja kamu ditipu misalnya. Wah, ditipunya mungkin puluhan juta gitu ya. Amit-amit. Ketika kamu ditipu sama relasi kerja kamu nih, kamu kan kecewa pastinya. Nah, pertama, kamu harus tahu ada hikmah di balik ini semua. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu yang harus kamu ambil. Misalnya, kalau saya di posisi kamu nih, hikmahnya adalah tidak semua orang itu baik. Itu yang pertama. Hikmah nomor dua, tidak selamanya teman lama itu baik. Hikmah nomor tiga, lain kali harus lebih hati-hati memilih teman. Itu hikmahnya. Ada tiga. Baru setelah kita mengambil hikmah, langsung kita maju lagi, ambil langkah yang harus kita ambil. Itu namanya move on. Sekarang kamu coba pikir deh, kalau seandainya dari dua hal tadi salah satu tidak kita lakukan, apa yang terjadi? Misalnya nih kamu ditipu sama rekan kerja kamu. Kamu mengambil hikmah tapi nggak mau move on. Kira-kira ada gunanya nggak sih? Enggak kan? Nggak ada gunanya. Lu akan stay di situ. Kamu nggak akan kemana-mana. Malah akan jadi game over nantinya. Karena kamu nggak maju-maju. Terus aja di situ. Ya kan? Terus yang kedua, kalau kamu ditipu sama teman kerja kamu nih, kamu nggak mau ambil hikmah, tapi kamu mau terus maju. Apa yang terjadi? Namanya itu bodoh. Kamu pernah mengalami suatu hal, atau mungkin pernah lihat deh, orang yang kayaknya nasibnya sama terus gitu. Gagal terus. Rumah tangga satu, gagal. Rumah tangga yang kedua, gagal. Rumah tangga yang ketiga juga gagal. Rumah tangga keempat juga gagal. Pernah lihat nggak sih? Nah, orang yang mengalami kegagalan yang sama terus-menerus itu, pertanyaannya, kenapa? Kira-kira jawabannya apa? Simpel jawabannya. Karena orang ini pasti tidak mengambil hikmah dari setiap kegagalan. Dia cuma modal maju terus. Maju. Nggak ngambil hikmah sama sekali. Nah, ini sama halnya dengan bodoh. Pasti gagalnya itu lagi. Itu bahayanya. Jadi, yang namanya hikmah dan move on ini harus satu paket. Kamu nggak bisa hikmah doang, tapi nggak move on. Dan kamu juga tidak bisa move on, tapi nggak ada hikmahnya, nggak kamu ambil hikmahnya. Nah, mungkin pertanyaan kamu gini nih, Kak, tapi gue bingung deh gimana cara gue bisa menemukan hikmah dari kegagalan yang terjadi nih dalam hidup gue. Nah, cara efektif bagi saya nih, terutama untuk bisa menemukan hikmah dari setiap kegagalan, tanda kutip ya, yang terjadi dalam hidup saya. Caranya kamu cukup melakukan dua hal. Kamu catat nih, cara menemukan hikmah yang pertama, kamu harus memberi diri kamu waktu. Kebanyakan orang ingin semuanya buru-buru. Gue pengen cepet-cepet nih dapat hikmah, Kak. Nggak bisa. Kadangkala sesuatu kegagalan itu memang harus diberi waktu dulu. Setelah kamu memberikan itu semua waktu, baru kelihatan. Oh ini nih, ternyata dulu gue mengalami kejadian ini. Tujuannya supaya gue berada di posisi ini. Kalau dulu gue tidak diberikan kesakitan seperti ini sama Allah nih, gue belum tentu bisa berada di posisi seperti sekarang ini. Gitu loh. Nah, semua itu harus diberikan waktu, baru kamu bisa melihat hikmahnya. Jadi buat kamu yang sekarang yang belum bisa melihat hikmah, berikan dulu semua waktu. Sabar, nanti ada waktunya kamu bisa melihat ke belakang dan merasa bahwa untungnya dulu gue gagal. Pasti akan ada momen seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, selain kamu memberikan semua waktu kamu, yang nomor dua, yang gak kalah penting adalah tanya kepada Tuhan. Diskusi sama Tuhan, ngobrol. Tuhan, saya sakit hati nih dengan kejadian ini. Tolong berikan saya hikmah apa sih yang kau rencanakan untuk saya dan ini semua?
Ngobrol sama Tuhan. Jadikan teman baik itu adalah Tuhan dulu yang nomor satu. Ngobrol, kenapa sih kamu begini? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa hikmah di balik ini semua? Nah, kalau kamu udah ngobrol sama Tuhan nih, nanti kamu bisa cepet tuh dapat hikmahnya, percaya atau enggak. Nah, ketika kamu sudah dapat hikmahnya, langkah berikutnya, maju. Move on, jangan diam. Simple kan? Nah, sekarang bagi kamu yang masih suka mengeluh kegagalan, kamu itu seperti apa bentuknya? Tolong dengarkan video ini berulang kali dan praktekkan langkah-langkah yang saya berikan tadi. Dan kamu akan melihat hasilnya. Pasti akan ada bedanya, karena kamu ingat, keberhasilan seseorang itu adalah produk dari sebuah kegagalan. Contoh nyatanya adalah saya di kutipan motivasi. Kalau saya dulu tidak pernah gagal, teman-teman, saya nggak akan bisa bagikan apa-apa sama kamu di kutipan motivasi. Nah, sekarang kalau kamu sudah paham dengan apa yang saya katakan tadi, sekarang stop mengeluhkan kegagalan. Dengarkan video ini berulang kali dan praktekkan hal-hal yang sudah saya minta tadi dan kamu rasakan bedanya bahwa ternyata, oh iya ya, gue butuh kegagalan. Karena dari kegagalan ini gue bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu pasti. Oke, kita berjumpa lagi di video berikutnya ya. Dan saya tidak mau lagi mendengar kamu mengeluhkan kegagalan kamu karena tidak ada orang yang gagal. Masih bersama saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye!